Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Rekayasa Piranti Lunak. Hari ini kita akan bahas tentang analisis dan desain berorientasi objek. Tapi sebenarnya yang kita bahas ini secara garis besar adalah object oriented ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang object oriented analysis, kemudian kita bahas juga tentang object oriented design, dan yang terakhir kita juga akan bahas tentang object oriented programming. Jadi secara garis besar seluruh bagian object oriented akan kita sedikit bahas. Nah, di sini yang pertama adalah analisis berorientasi objek atau object oriented analysis. Nah, di sini secara definisi bisa dilihat bahwa object oriented analisis itu adalah sebuah tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan akan sistem yang akan dibangun dengan konsep objek atau berorientasi objek. Nah, analisis berorientasi objek atau object oriented analysis itu tadi adalah beberapa tahapan yang dikerjakan gitu ya. Nah, konsepnya itu orientasinya adalah sebuah objek. Nah, analisis ini sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memahami implementasi sistem yang berbasis objek oriented. Karena tanpa adanya pemahaman dasar, maka sistem yang dihasilkan bisa jadi tidak realistis jika diimplementasikan dengan berbasis objek. Jadi harus ada pengetahuan dasarnya dulu. Nah, object oriented analysis ini biasanya menggunakan beberapa model ya, beberapa pendekatan. Nah, kalau toolsnya itu bisa menggunakan CRC atau komponen responsibility dan juga kolaborator, atau untuk membangun kelas-kelas yang digunakan bisa juga menggunakan UML, Unified Modeling Language. Nah, nanti itu pada bagian diagram-diagram yang ada di UML misalkan use case, diagram kelas, dan juga diagram objek. Nah, pada bahasa permodelan generasi awal itu menggunakan CRC, metode Butch, kemudian OMT, Code Jordan, dan juga OSE. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang bahasa permodelan berorientasi objek pada generasi-generasi awal. Yang pertama itu adalah CRC. CRC itu komponen responsibility dan juga collaborator. Nah, CRC ini diperkenalkan oleh Ken Beck dan Ward Cunningham pada tahun 1989. Itu pada awalnya dia adalah sebagai bagian dari project Object Oriented Programming System Language dan juga Application atau OOPSLA. Nah, CRC ini dibuat untuk calon ya, atau bakal calon yang akan menjadi kelas yang dianalisis. Nah, ini contohnya adalah sebuah kartu CRC ya. Di sini ada terdiri dari nama kelas atau class name yang merupakan nama yang diberikan kepada sebuah kelas. Terus kemudian ada superclass-nya. Nah, ini merupakan kayak child class gitu, kelas anak dalam hubungan inheritance gitu ya, atau subclass dari kelas yang dibuat CRC-nya. Kemudian ada subclass yang merupakan anak kelas dalam hubungannya atau subclass dari kelas atasnya. Terus kemudian ada responsibility ataupun tanggung jawab atau perannya yang merupakan atribut dan operasi yang harus ada di dalam setiap kelas. Kemudian ada juga kolaborator. Nah, ini merupakan kelas yang terkait dengan kelas yang sedang dibuat CRC-nya, tapi bukan merupakan kelas utama gitu ya, atau bukan parent atau child class, tapi dia terkait dalam hubungan pemakaian atau data yang dipakai di dalam kelas. Nah, CRC itu dibuat per kelas. Keterkaitan antara kelas dapat dilihat pada kolom superkelas, subkelas, dan juga kolaborator kelas yang terkait. Nah, dalam sebuah analisis pembuatan kelas dapat terdiri dari lebih dari satu kartu CRC. Nah, CRC ini awalnya dibuat dengan menggunakan kertas lalu ditempel di papan
atau di meja gitu ya, di dalam ruang diskusi dalam pengembangan developer software. Nah, itu awalnya desainnya itu menggunakan CRC. Nah, ini yang tadi ya. Itu generasi awal. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah metode Butch. Nah, metode Butch ini dikembangkan oleh Grady Butch pada tahun 1991. Metode Butch ini terdiri dari 6 diagram, antara lain diagram kelas, objek, transisi status, interaksi model, dan juga diagram proses. Nah, ini contoh metode Butch. Sama ya, mirip ya, dia ada nama kelasnya, ada operasinya, terus kemudian ada hubungan relasi-relasinya. Nah, terus selanjutnya adalah OMT atau Object Modeling Technique. Nah, OMT ini dikembangkan oleh James Rumbaugh. Terus kemudian ada Blaha, terus ada Premerlani, Eddy, dan Lorenzen. Sebagai metode untuk mengembangkan sistem berorientasi objek dan untuk mendukung pemrograman berorientasi objek pada tahun 1991. Nah, ini udah mulai kelihatan seperti diagram kelas pada umumnya gitu, yang maksudnya yang biasanya kita gunakan. Nah, terus selanjutnya ada model atau metode Coach-Jordan. Nah, metode ini diperkenalkan pada tahun 1991. Metode ini menyediakan sebuah diagram kelas. Diagram kelas pada metode ini dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menyediakan sebuah definisi kelas dan objek, kemudian mengidentifikasi struktur kelas dan objek tersebut, mendefinisikan subjek nama kelas, mendefinisikan atribut, mendefinisikan operasi atau layanan atau service. Nah, terus selanjutnya pada generasi awal ini contoh model metode Coach-Jordan, diagram model kelasnya. Nah, terus kemudian ada juga Object Oriented Software Engineering. Nah, ini dikembangkan oleh Ivar Jacobson pada tahun 1992. OSE adalah metodologi desain berorientasi objek yang mulai melibatkan use case. Nah, saat ini pemodelan yang paling sering digunakan pada pemrograman berorientasi objek adalah menggunakan UML. Nah, ini contoh-contoh beberapa analisa desain model berorientasi objek. Nah, yang sekarang yang lebih banyak digunakan itu menggunakan pemrograman model atau bahasa pemrograman untuk model, yaitu menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Nah, itu terkait dengan Object Oriented Analysis. Nah, selanjutnya adalah Object Oriented Design. Nah, Object Oriented Design atau OOD ya, adalah tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain permodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi objek. Permodelan berorientasi objek biasanya dituangkan dalam dokumentasi perangkat lunak dengan menggunakan perangkat permodelan berorientasi objek. Di antaranya adalah UML. Nah, kendala dan permasalahan pembangunan sistem berorientasi objek biasanya dapat dikenali dalam tahap ini. Nah, Object Oriented Analysis yang sebelumnya dan Object Oriented Design dalam proses yang dilakukan berulang-ulang sering memiliki batasan yang samar gitu ya. Sehingga kedua tahapan ini sering juga disebut dengan Object Oriented Analysis and Design, atau dalam bahasa Indonesianya berarti analisa dan desain berorientasi objek. OOA dan OOD seringkali memiliki batasan yang samar sehingga biasanya tadi disebut dengan Object Oriented Analysis and Design. Jadi ketika melakukan proses analisa, kemudian melakukan proses desain itu sebenarnya perbedaan itu tipis gitu, samar, bisa jadi dia menjadi satu kesatuan. Nah, ini orientasinya adalah berorientasi objek. Nah, bagaimana menganalisa sebuah desain gitu ya, ataupun menganalisa kebutuhan kemudian dijadikan dalam sebuah desain. Nah, ini dengan menggunakan model object oriented atau konsep object oriented.
Nah, sekarang pendekatannya itu sudah menggunakan yang namanya UML, Unified Modeling Language. Nah, terus selanjutnya ini ada yang namanya CASE Tools. CASE Tools atau yang disebut juga dengan Computer Aided Software Engineering Tools atau sebuah aplikasi ataupun software pembantu yang digunakan untuk rekayasa software atau maksudnya yang digunakan untuk membantu pembuatan sebuah software. Nah, istilah case muncul karena ada kebutuhan para pelaku rekayasa software akan perangkat yang memudahkan pekerjaan mereka. Nah, case tools ini mulai digunakan oleh user software engineering sejak awal tahun 1980-an. Dalam hal ini mereka berfokus pada tahap pengembangan software seperti tahap pengumpulan kebutuhan, seperti desain dan juga analis di dalam alur hidup pembangunan software atau life cycle software development. Namun saat ini CASE Tool tidak hanya berfokus pada tahap awal pengembangan software, tapi sudah ke semua bagian pengembangan dan juga perbaikan software. Nah, perangkat software yang termasuk CASE Tool dapat berupa tahapan, misalkan dia ada analisis, ada desainnya, ada dokumentasi maupun implementasi ke dalam kode program dari pengujian program. Nah, CASE Tools termasuk editor desain, perangkat software, editor kode program, compiler, debugger, perangkat pembangunan sistem software, dan lain sebagainya. CASE juga dapat mengacu pada metode yang mendedikasikan pada disiplin rekayasa sistem informasi yang bersifat otomatis. CASE pada dasarnya digunakan untuk membangun kualitas software yang memiliki performansi efektif. Jadi CASE tool ini ya sebuah tools gitu yang digunakan untuk membangun sebuah desain sebuah software, bukan untuk bukan developernya, bukan maksudnya bukan softwarenya, tapi ini masih berupa alat bantunya untuk mendesain. Nah, CASE Tool dapat dikelompokkan menjadi 4 dimensi yang berbeda, yaitu pertama ada life cycle support. Nah, life cycle support ini bisa dikatakan juga pendukung alur hidup software. Nah, itu dia dibagi lagi menjadi 2 buah kategori, yaitu upper CASE Tools dan lower CASE Tool. Upper CASE Tool itu dia mendukung perencanaan strategis dan pembangunan software. Misalkan aplikasi ini membuat diagram ER atau Entity Relationship Diagram, kemudian DFD atau Data Flow Diagram, dan diagram perencanaan software lainnya, termasuk juga software untuk membangun diagram UML seperti Star UML, Argo UML, Poseidon, Rational Rows, dan juga Visual Paradigm. Nah, itu masuk dalam kategori upper CASE Tools. Nah, terus untuk lower CASE Tools itu terfokus pada bagian akhir penggunaan atau pembangunan software. Contohnya kayak misalkan implementasi software, terus kemudian debugger, terus pengujian, konstruksi, dan juga integrasi software. Nah, pemeliharaan software, rekayasa perangkat lunak kembali atau re-engineering atau reserve engineering dari software itu juga masuk ke dalam model lower case. Nah, terus kemudian ada dimensi yang lain, yaitu dimensi integrasi atau integration dimension. Nah, dimensi ini dia fokus pada integrasi komponen software, seperti misalnya framework terintegrasi dengan dengan environment-nya atau lingkungan dalam pengembangan software yang lainnya. Terus selanjutnya ada dimensi konstruksi atau construction dimension. Nah, dimensi ini fokus pada proses konstruksi software, misalkan untuk rekayasa ulang atau re-engineering, reserve engineering, dan juga konstruksi awal software. Nah, terus kemudian yang terakhir itu ada dimensi berbasis keilmuan atau knowledge based case. Nah, dimensi ini fokus pada software untuk membantu software memiliki basis keilmuan. Biasanya berupa software pemodelan simulasi proses bisnis yang diinginkan. Misalkan untuk membangun sistem pendukung keputusan atau decision support system dan sistem pakar atau expert system.
Nah, terus kemudian selanjutnya adalah tujuan Cache Tools. Nah, tujuan adanya Cache Tools itu yang pertama tentu adanya sebuah standarisasi. Nah, standarisasi yang tidak memadai dapat menyebabkan integrasi komponen antar software yang menggunakan Cache Tools satu sama lainnya tidak dapat dilakukan. Nah, maka dari itu dengan menggunakan adanya Cache Tools, nah itu sudah terstandarisasi semua. Jadi siapa saja yang menggunakan model Cache Tools, maka standar desain yang dibangun itu pasti sama gitu. Jadi ketika mau digunakan atau suatu desain pengen dilihat dari dari sisi yang lain atau dari pihak lain, nah itu sama kalau menggunakan standarnya Cache Tools. Nah, terus kemudian menghindari ekspektasi yang berlebihan. Jadi harapan yang tidak realistis karena tidak menggunakan Cache Tools sering kali muncul sehingga batasan-batasan yang seharusnya tidak dilakukan dapat dibatasi jika menggunakan Cache Tools. Jadi ekspektasinya bisa bisa sama gitu ya. Jangan sampai ada yang beranggapan ini bisa dikerjakan padahal di dalam desainnya itu tidak ada gitu misalkan, atau tidak diakomodir. Nah, terus kemudian waktu implementasi yang lambat gitu ya karena salahnya melihat desain. Terus juga kendali storage yang lemah atau kendali penyimpanan yang lemah, misalkan kendali pada penyimpanan dokumen, kode program versi terbaru dan lain sebagainya yang terkait dengan software. Nah, Cache Tools adalah alat bantu untuk pengembangan software agar hasilnya lebih baik dan waktu pengerjaannya yang lebih singkat. Nah, itu tujuan adanya sebuah Cache Tools. Nah, terus selanjutnya Rational Unified Process. Nah, di sini definisinya atau awalnya itu hanya unified process gitu ya. Unified process atau dikenal juga dengan proses iteratif dan inkrementasi merupakan sebuah proses pengembangan software yang dilakukan secara iteratif atau berulang dan inkremental atau bertahap dengan progres yang menaik. Iteratif dapat dilakukan di dalam setiap tahap atau iteratif tahap pada proses pengembangan software untuk menghasilkan perbaikan fungsi yang inkremental atau bertambah baik gitu ya, meningkat. Di mana setiap iterasi akan memperbaiki iterasi berikutnya. Salah satu unified process yang dikenal adalah RUP atau Rational Unified Process. Nah, RUP atau Rational Unified Process adalah pendekatan pengembangan software yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif. Fokus pada arsitektur atau arsitektur sentrik lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus atau use case driven. RUP merupakan proses rekayasa software dengan pendefinisian yang baik atau well defined dan penstrukturan yang baik juga atau well structured. RUP menyediakan pendefinisian struktur yang baik untuk alur hidup proyek software. RUP adalah sebuah produk proses software yang dikembangkan oleh Rational Software yang diakuisisi oleh IBM pada tahun 2003. RUP atau Rational Unified Process adalah tahapan pengembangan sistem secara iteratif khusus untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, itu tadi definisi atau penjelasan dari RUP. Nah, ini contoh gambaran dari RUP ya. Nah, di sini ada proses business modeling, terus kemudian ada planning, terus analisa requirement, analisa design dan implementation, terus di tes, kemudian dievaluasi lagi. Jadi ini masih tahap proses desain, analisa dan desain. Nanti kalau ini semua sudah sudah disepakati atau sudah sesuai, baru dilakukan proses development dan juga deployment. Terus selanjutnya kelebihan dari RUP. Nah, pendekatan iteratif atau pengolahan dari RUP itu dapat mengakomodir beberapa kelemahan atau pengembangan software tanpa menggunakan konsep pengulangan. Misalkan pada pengembangan software waterfall. Nah, itu bisa diakomodir atau diperbaiki gitu ya dengan pendekatan RUP ini. Nah, berikut adalah hal yang
bisa atau menjadi nilai lebih RUP. Yang pertama, RUP mengakomodasi perubahan kebutuhan perangkat software. Nah, kebutuhan untuk mengubah dan menambah fitur karena perubahan teknologi atau keinginan customer merupakan salah satu kendala yang sering dialami pengembang software yang berimbas pada terlambatnya waktu penyelesaian software. Nah, keterlambatan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di sisi customer dan pengembang menjadi frustasi. Nah, pengembang secara iteratif fokus tim dalam pembangunan dan mendemonstrasikan perangkat software untuk beberapa minggu berikutnya, sehingga memaksa untuk fokus pada kebutuhan yang lebih penting. Nah, sedangkan dengan menggunakan RUP ini, dia bisa mengakomodasi perubahan kebutuhan software tersebut. Terus yang kedua adalah integrasi bukanlah sebuah proses besar dan cepat atau big bang di akhir project. Nah, namun menempatkan integrasi di bagian akhir project biasanya memakan waktu project yang cukup banyak, bisa mencapai 40% dari waktu proyek. Untuk mencegah hal ini, maka pendekatan secara iteratif atau perulangan dapat memecahkan proyek menjadi bagian iterasi kecil yang diakhiri dengan integrasi kecil yang nantinya digabung menjadi integrasi besar. Nah, itu ada di dalam metode RUP. Kemudian yang ketiga, resiko biasanya ditemukan atau dialamatkan selama pada proses integrasi awal. Nah, pendekatan integrasi pada RUP itu akan mengurangi resiko pada iterasi awal, di mana saat semua komponen diuji. Kemudian keempat, manajemen berarti membuat perubahan taktik pada produk. Nah, taktik produk misalnya pengembangan dengan waktu singkat akan menghasilkan produk dengan fungsi yang terbatas, akan dapat cepat digunakan oleh user sehingga memperkenalkan produk lebih cepat ke masyarakat dibandingkan produk kompetitor lain yang masih dikembangkan. Kemudian yang kelima, mendukung fasilitas penggunaan kembali. Nah, lebih mudah untuk mendefinisikan bagian umum yang lebih sering digunakan dalam aplikasi jika diimplementasikan secara iterasi daripada mengidentifikasikan pada saat perencanaan. Nah, peninjauan kembali pada iterasi awal dapat membuat arsitektur software untuk menandai peluang penggunaan kembali atau reuse, dan kemudian mengembangkan kode umum yang lebih baik atau mapan pada iterasi berikutnya. Terus kemudian kecacatan dapat ditemukan dan diperbaiki pada beberapa iterasi dan menghasilkan arsitektur yang baik dan aplikasi berkualitas tinggi. Nah, jadi dengan menggunakan RUP ini, kesalahan gitu ataupun error-error itu bisa dideteksi lebih awal gitu, karena dia dasarnya adalah iterasi, perulangan, perilaku-perilaku yang berulang gitu secara terus-menerus. Sehingga kejadian seperti bottleneck itu dapat ditemukan tidak pada saat aplikasi sudah dikirim, tapi bisa ditemukan pada saat proses development. Kemudian pengembang software dapat diperbaiki seiring proses pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi perbaikan software itu bisa diperbaiki sejalan dengan proses pembuatannya. Jadi tidak di akhir baru kemudian diperbaiki gitu ketika ketemu error. Tapi karena di sini menggunakan model rational unified gitu ya, dengan model iterasi yaitu perulangan-perulangan secara increment meningkat. Nah, maka dia bisa dilakukan pengecekan secara mendetail. Nah, ini adalah fase RUP. Dia ada inception, permulaan, kemudian ada elaboration, perluasan, ada construction, ada transition. Nah, jadi semuanya dia menggunakan fase iteration ya, berulang, semuanya diulang-ulang terus gitu. Jadi dilakukan pengecekan terus-menerus. Misalkan di sini pada tahap awal gitu, inception atau permulaan. Nah, tahap ini lebih pada permodelan proses bisnis yang dibutuhkan. Dia cari kebutuhannya, bisnis modelnya, dan juga mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat atau requirement. Nah, pada tahapan ini dia akan memahami ruang lingkup dari project. Nah, itu termasuk biaya, waktu, kebutuhan, resiko, dan yang lain-lain. Kemudian membangun kasus bisnis yang dibutuhkan. Nah, terus hal yang diharapkan dari proses inception ini adalah memenuhi life cycle objective milestone atau batas ataupun acuan objektif ya.
Nah, dengan kriteria adanya feedback dari definisi ruang lingkup atau perkiraan biaya dan perkiraan jadwal. Kemudian kebutuhan juga bisa dipahami dengan pasti. Terus kredibilitas dari perkiraan biaya, perkiraan jadwal, penentuan skala prioritas, resiko, dan proses pengembangannya sudah bisa diketahui. Nah, terus kemudian ruang lingkup prototype itu bisa dilihat, membangun garis dasar dan membandingkan perencanaan aktual dengan perencanaan yang direncanakan. Nah, jika pada tahap akhir ini target yang diinginkan tidak dicapai, maka dapat dibatalkan atau diulang kembali setelah dirancang ulang agar kriteria yang diinginkan dapat dicapai. Nah, acuan objektif digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah kebutuhan akan sistem dapat diimplementasikan atau tidak. Atau tidak itu pada tahap inception. Nah, terus kemudian pada tahap elaboration atau perluasan atau perencanaan. Nah, tahap ini itu berfokus pada perencanaan arsitektur sistemnya. Tahap ini juga dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. Mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dari resiko yang dibuat. Tahap ini lebih pada analisis dan desain sistem, serta implementasi sistem yang fokus pada prototype. Nah, hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah memenuhi life cycle arsitektur milestone. Nah, terus kemudian jika pada tahap akhir ini target yang diinginkan tidak dicapai, maka bisa dibatalkan dan juga diulangin lagi itu ya. Jadi fase RUP itu konsepnya adalah iteration, perulangan kembali. Nah, terus kemudian di fase construction, nah tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Tahap ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi kode program. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak di mana menjadi syarat dan initial operational capability milestone atau acuan kemampuan operasional awal. Kemudian di tahap keempat transition, nah tahap ini lebih pada development atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Tahap ini menghasilkan produk software di mana menjadi syarat dari initial operational capability milestone ataupun checkpoint ya atau acuan operasional awal. Nah, aktivitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan, dan juga pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan dari user. Nah, sama ya, pada akhir fase ini produk software itu sudah lengkap. Keempat fase pada RUP dijalankan secara berurutan dan iterasi, di mana setiap iterasi dapat digunakan untuk memperbaiki iterasi berikutnya. Oke, itu tadi pada object oriented design. Kemudian yang terakhir adalah object oriented programming ya. Jadi setelah dianalisa secara berorientasi objek, kemudian dibangun desainnya juga berdasarkan orientasi objek, kemudian terakhir dibangun dengan model pemrograman berorientasi objek. Nah, metode berorientasi objek itu adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai komponen objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Nah, metode berorientasi objek merupakan suatu cara bagaimana sistem software dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Metode berorientasi objek meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek, perancangan berorientasi objek, pemrograman berorientasi objek, dan pengujian berorientasi objek. Jadi intinya seluruhnya adalah object oriented. Nah, keuntungannya kenapa menggunakan metode berorientasi objek? Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Karena dengan menggunakan kelas dan objek yang ditentukan dalam suatu masalah masih dapat dipakai ulang untuk masalah lainnya atau melibatkan objek tersebut atau dengan kata lain bisa disebut dengan reusable. Terus kemudian kecepatan perkembangan. Jadi karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis dan perancangan akan menyebabkan berkurangnya kesalahan pada saat pengkodaan. Kemudian kemudahan pemeliharaan. Jadi karena pada model objek, pola-pola yang cenderung tetap dan stabil dapat dipisahkan dan pola-pola yang mungkin sering berubah-ubah. Nah, kemudian semuanya bisa dikombinasikan. Jadi terciptalah sebuah kemudahan dalam pemeliharaan softwarenya. Terus kemudian adanya konsistensi karena sifat pewarisan dan penggunaan
notasi yang sama pada saat analisis, perancangan maupun pengkodaan, menyebabkan konsistensi yang secara terstruktur. Jadi membuat cepat dan mudah itu tadi ya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas dari software karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata dan adanya konsistensi pada saat pengembangan, software yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan user serta mempunyai sedikit kesalahan atau no error. Nah, saat ini sudah banyak bahasa pemrograman berorientasi objek. Banyak orang berpikir bahwa program berorientasi objek identik dengan bahasa Java. Memang Java merupakan bahasa yang paling konsisten dalam mengimplementasikan paradigma pemrograman berorientasi objek. Namun sebenarnya bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berorientasi objek itu tidak hanya Java. Java memang merupakan yang paling konsisten tadi ya, tapi sebenarnya nggak cuma itu. Ada yang namanya bahasa pemrograman Smalltalk, ada juga bahasa pemrograman Eiffel, ada C++, ada PHP, atau yang sekarang juga udah sampai PHP 5 dan lebih ya. Nah, Java juga. Nah, sebenarnya banyak, semuanya sudah menganut dengan konsep dasar berorientasi objek. Nah, orientasi konsep dasar dari berorientasi objek itu dia pertama pendekatannya merupakan teknik atau cara pendekatan dalam melihat permasalahan dan juga sistem ya. Jadi sistem software dan juga sistem informasi atau sistem-sistem terkait lainnya yang terhubung dengan software engineering. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan menjadi suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata atau secara real. Nah, ini ada banyak cara untuk mengabstraksikan dan mengkodekan objek-objek tersebut, mulai dan abstraksi mulai dan abstraksi objek, kelas, hubungan antar kelas, serta abstraksi sistem. Saat mengabstraksikan dan memodelkan objek, data dan proses-proses yang mempunyai oleh objek akan dibungkus menjadi satu kesatuan. Nah, sistem berorientasi objek merupakan sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek. Itu adalah sebuah sistem yang komponennya digabungkan atau dibungkus menjadi ke dalam kelompok data dan juga fungsi. Nah, konsep dasarnya dalam sebuah metodologi berorientasi objek, pertama itu ada kelas. Nah, kelas adalah kumpulan objek dengan karakteristik yang sama. Kelas merupakan definisi statik dan himpunan objek yang sama yang memungkinkan diciptakan dari kelas tersebut. Nah, sebuah kelas akan mempunyai sifat atau atribut, ada juga metode atau operasinya, ada relasinya, dan juga ada arti. Suatu kelas dapat diturunkan dari kelas yang lain, di mana atribut dan kelas semula dapat diwariskan ke kelas yang baru. Nah, secara teknis, kelas adalah sebuah struktur tertentu dalam pembangunan perangkat lunak. Kelas merupakan bentuk struktur pada kode pemrograman yang menggunakan metode berorientasi objek. Nah, kelas secara fisik adalah berkas atau file yang berisi kode program, di mana kode program merupakan sebuah hal yang terkait dengan nama kelas. Nah, terus kemudian objek. Nah, objek itu adalah abstraksi dari sesuatu yang mewakili dunia nyata seperti benda, manusia, tempat, kejadian, struktur, status, atau yang lain-lainnya yang bersifat abstrak. Nah, objek merupakan suatu entitas yang mampu menyimpan informasi dan mempunyai operasi yang dapat diterapkan atau dapat berpengaruh pada status objeknya. Objek mempunyai siklus hidup, yaitu diciptakan, dimanipulasi, dan dihancurkan. Secara teknis, sebuah kelas saat program dieksekusi maka akan dibuat sebuah objek. Objek dilihat dari segi teknik adalah elemen pada saat runtime yang akan diciptakan, dimanipulasi, dan dihancurkan saat ekspresi, sehingga sebuah objek hanya ada saat sebuah program dieksekusi. Jika masih dalam bentuk kode, disebut sebagai kelas. Jadi pada saat runtime atau dieksekusi, yang kita punya hanya adalah sebuah objek. Di dalam teks program yang kita lihat hanyalah sebuah kelas. Terus selanjutnya ada metode atau metode. Operasi atau metode
ada pada sebuah kelas hampir sama dengan seperti fungsi atau prosedur pada metodologi struktural. Sebuah kelas boleh memiliki lebih dari satu metode atau operasi. Metode atau operasi yang berfungsi untuk manipulasi objek itu sendiri. Operasi atau metode merupakan fungsi atau transformasi yang dapat dilakukan terhadap objek yang dilakukan oleh objek yang lain. Metode atau operasi dapat berasal dari event, aksi, fungsi, ataupun behavior yang lain. Contoh metode atau sebuah operasi misalkan kayak read, write, move, copy, dan yang lain-lainnya. Kelas sebaiknya memiliki metode get dan set untuk setiap atribut agar konsep enkapsulasi tetap terjaga. Metode get digunakan untuk memberikan akses kelas lain dalam mengakses atribut, agar kelas yang lain tidak mengakses atribut secara langsung. Terus kemudian ada atribut. Nah, atribut adalah sebuah kelas. Atribut itu biasanya menempel kepada sebuah kelas. Itu adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Atribut dapat berupa nilai atau elemen data yang dimiliki oleh objek dalam kelas objek. Atribut dipunyai secara individual oleh sebuah objek, misalnya berat, jenis, nama, dan sebagainya. Atribut sebaiknya bersifat privat untuk menjaga konsep enkapsulasi. Nah, terus masih banyak ya konsepnya. Setelah atribut, terus ada abstraksi atau abstraction. Nah, prinsip untuk merepresentasikan dunia nyata yang kompleks menjadi satu bentuk model yang sederhana dengan mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak sesuai dengan permasalahan. Nah, terus selanjutnya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah pembungkusan atribut data dan layanan atau operasi yang dipunyai objek untuk menyembunyikan implementasi dan objek sehingga objek lain tidak mengetahui cara kerja objek tersebut. Kemudian ada juga yang namanya inheritance atau pewariskan. Ini adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan suatu objek mewariskan sebagian atau seluruh definisi dan objek lain sebagai bagian dari dirinya. Kemudian ada juga yang namanya interface. Intermuka atau interface ini sangat mirip dengan kelas, tapi tanpa atribut kelas dan memiliki metode yang dideklarasikan tanpa isi. Deklarasi metode pada sebuah interface dapat diimplementasikan oleh kelas lain. Sebuah kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface, di mana kelas ini akan mendeklarasikan metode pada interface yang diimplementasikan pada suatu kelas. Harus sama persis dengan yang ada pada interface tersebut. Kemudian reusability. Nah, ini adalah pemanfaatan kembali objek yang sudah didefinisikan untuk suatu permasalahan pada permasalahan lainnya yang melibatkan objek tersebut. Kemudian ada juga generalisasi dan spesialisasi. Nah, ini menunjukkan hubungan antar kelas dan objek yang umum dengan kelas dan objek yang khusus. Kemudian ada juga komunikasi antar objek. Nah, ini dilakukan lewat pesan atau message yang dikirimkan dari satu objek ke objek yang lainnya. Terus ada juga istilah namanya polymorphism. Nah, ini adalah kemampuan suatu objek untuk digunakan di banyak tujuan yang berbeda dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program. Kemudian terakhir ada package. Nah, package ini adalah sebuah wadah atau sebuah konten atau kontainer atau kemasan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas sehingga menginginkan beberapa kelas yang bernama sama disimpan dalam package yang berbeda. Nah, itu adalah sekelumit konsep dasar berorientasi objek. Nah, mungkin ketika penerapan programmingnya jauh lebih mudah ya. Ini kan kita harus mengetahui konsepnya. Tapi ketika menggunakannya jauh lebih simpel. Nah, terus kemudian ini ada perbandingan pendekatan object oriented dan juga terstruktur. Nah, terstruktur ini model penguraman lama gitu ya, tempo dulu ya. Sedangkan object oriented yang banyak digunakan sekarang. Jadi perbedaan yang paling dasar dari pendekatan terstruktur dan object oriented adalah metode berorientasi fungsi atau aliran data atau data flow atau DFD atau pendekatan struktur. Dekomposisi permasalahannya dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses yang paling kecil. Sementara pada metode berorientasi objek, dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada pada sistem. Nah, pendekatan terstruktur itu berkembang pada
cukup pesat pada tahun 1990-an. Karena pendekatan terstruktur mempunyai kelebihan dalam kemudahan untuk memahami sistem. Konsep tentang dekomposisi permasalahan mulai dari yang paling dasar sampai paling detail cukup memudahkan dalam memahami bentuk sistem, khususnya bagi user yang mempunyai pemahaman tentang sistem cukup rendah. Nah, pendekatan object oriented saat ini berkembang cukup pesat karena mempunyai kelebihan dalam peningkatan produktivitas, mempunyai reusability yang cukup tinggi dibandingkan dengan pendekatan lain. Kelas-kelas dalam pemrograman berorientasi objek dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk sistem lain yang sedang dikembangkan. Nah, itu ya, jadi intinya ya model object oriented jauh lebih mudah dan jauh lebih terstruktur. Oke, baik, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di-review kembali videonya jika masih ada yang bingung. Nah, ini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.